Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa merasakan bulan suci Ramadan di tahun ini. Kemudian salam dan salawat tak lupa pula kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa umat Islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Sabar Menghadapi Cobaan. Hadirin yang berbahagia, dunia ini sesungguhnya merupakan dar al-ibtila atau sebagai negeri ujian. Oleh karena itu, kita selaku manusia yang hidup di dalamnya tidak akan terlepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berhasil melaksanakan melewati ujian-ujian Allah, maka keberuntungan yang besar bagi kita. Namun sebaliknya, jika kita gagal, maka kerugian yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apakah mereka mengira, apakah manusia itu mengira bahwa mereka diberikan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan Allah mengetahui orang-orang yang berdusta. Quran surah Al-Ankabut ayat 2-3. Hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas, jika ada pertanyaan, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya? Jawabannya Allah telah jelaskan melalui firman-Nya, Quran surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apakah Allah menguji kita? Dalam bentuk apakah Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya? Jika muncul pertanyaan-pertanyaan demikian, maka jawabannya Allah telah jelaskan dalam firman-Nya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Secara jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan hal-hal yang menjadi ujiannya kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya. Allah tidak mengatakan
bahwa Dia menguji hambanya dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Tetapi melalui firman-Nya Allah menjelaskan bahwa Dia menguji hambanya dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, sedikit kekurangan jiwa dan buah-buahan. Subhanallah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sehingga Ia menguji hambanya hanya dengan sedikit cobaan saja. Lantas bagaimana caranya? Bagaimana cara kita untuk melewati ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang merupakan lanjutan dari ayat 155 Quran surah Al-Baqarah sebagai berikut. Wa basyiris sabirin. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang senantiasa bersabar. Jadi hadirin sekalian, dari ayat ini jelaslah bahwa cara untuk kita melewati ujian Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan bersabar. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha tahu, Maha mengetahui batas-batas kemampuan kita, sehingga Ia menurunkan ujiannya sesuai dengan kemampuan kita. Allah berfirman, la yukallifullahu illa nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hambanya sesuai batas kemampuannya. Cukup sekian kuntum yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.